Halo Sobat Komunikan, welcome back to my channel bersama saya dengan Miss Henny. Hari ini kita akan membahas bagaimana tips-tips untuk membaca jurnal kuantitatif, tetapi jurnal itu kita ambil dari jurnal internasional. Saya akan ajari step by step ya, Sobat Komunikan. Kemarin ketika saya mengajar di kelas, mahasiswa banyak sekali bertanya, bagaimana cara memilih jurnal yang sesuai, terutama jurnal kuantitatif, ciri-ciri apa saja sih, dan bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa jurnal yang dipilih adalah jurnal kuantitatif dan bukan metode kualitatif. Mari kita sama-sama pelajari bersama ya. Oke, sudah terlihat ya screen saya. Oke. Pertama-tama, kita akan masukkan kata kunci kita, yaitu jurnal yang biasa kita pakai untuk mencari jurnal-jurnal internasional. Kalau di kampus kami, biasanya kami menggunakan Emerald. Jadi, kita ketik Emerald di sini. Nah, ini silakan kita klik. Kemudian di sini kita ketikkan kata kunci yang memang akan kita teliti, variabel apa yang akan kita teliti. Misalnya, saya tertarik untuk communication misalnya, atau saya tertarik untuk marketing. Nah, di dalam marketing itu misalnya ada variabel-variabel yang namanya word of mouth gitu ya, supaya gampang. Yuk, mari kita coba ketik dulu satu variabelnya, misalnya word of mouth, IWOM gitu ya, word of mouth. Nah, di sini ada banyak, tetapi keluar nih semuanya yang berhubungan dengan word of mouth. Tapi di sini coba kita perhatikan tahun publikasinya. Ada yang 8 Maret 2016, kemudian ada yang November, 20 November 2007. Nah, Sobat Komunikan, kita tidak boleh menggunakan jurnal yang lebih tua dari 5 tahun pada saat penelitian kita. Jadi maksimal adalah 5 tahun. Hari ini 2021 gitu ya, berarti jurnal yang bisa kita pakai adalah jurnal tahun 2016, itu sudah paling tua gitu. Nah, biasa kalau saya sarankan kepada mahasiswa saya akan sarankan biasanya gunakan 3 tahun terakhir yang paling tua ya. Nah, untuk memudahkan search resultnya saya ubah menjadi 50 dulu, supaya ke bawahnya itu ada 50 artikel dalam satu halaman. Itu akan memudahkan kita supaya nggak klik dan pindah halaman. Nah, setelah itu, teman-teman, kita harus klik only content I have access to. Kalau tidak, kita akan di PHP oleh jurnal tersebut. Kita tidak bisa buka dan tidak bisa download secara gratis. Jadi, kita klik only content I have access to. Nah, setelah itu, dia akan muncul. Nah, teman-teman boleh pilih, silakan dipilih, gitu ya. Nah, ini adalah mulai dari, perhatikan dari tahun-tahun yang terbaru. Untungnya kita sudah mulai tahun 2020. Nah, ini ada 2018 masih bisa kita pakai, 2011 jangan dipakai. Ya, kita tidak bisa gunakan jurnal yang lebih tua dari 5 tahun. Jadi, kita coba ambil yang pertama nih. 8 Desember 2020, ini masih baru sekali. Kita klik PDF. Nah, biasanya sudah masuk ke download saya. Nah, ini adalah jurnal yang kita download tadi, ya. Judulnya adalah A Study of Service Quality, Corporate Image,
customer satisfaction, revisit intention, and word of mouth. Evidence from KTP industry. Ini adalah penelitian dari Malaysia. Nah, bagaimana cara kita menentukan atau mengetahui bahwa ini adalah jurnal kuantitatif atau kualitatif? Oke, dari sini kita bisa, dari abstrak saja kita bisa cari kata-kata kunci. Contohnya, ada kata responden di sini. Ya, jadi kalau kita menggunakan kata responden, sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah jurnal kuantitatif. Ya, supaya teman-teman paham, kata-kata responden itu biasa digunakan bagi mereka yang mengisi kuesioner yang kita sebarkan. Tetapi untuk kualitatif mereka tidak gunakan kata responden, tetapi mereka gunakan kata key informant, ya, atau narasumber. Kemudian kita juga bisa menemukan kata kunci adalah efek, pengaruh atau akibat, ya. Kemudian ada kata kunci lagi mediasi efek, gitu ya. Kemudian kita mulai lagi turun ke bawah, kita coba cari hipotesis. Biasanya kalau kuantitatif itu memiliki kata kunci signifikan, ya, atau ada kata kunci lagi positif. Dia bisa positif, bisa juga negatif. Ada kata signifikan, sudah pasti jurnal kuantitatif. Atau ada kata positif, ada kata influence, itu sudah pasti jurnal kuantitatif. Ya, sekarang kita turun lagi, kita coba lihat di framework research-nya. Ya, ini ada kata signifikan, positif, influence. Ini sudah dapat dipastikan bahwa jurnal ini adalah jurnal kuantitatif. Sekarang kita lihat, nah, di sini adalah research modelnya atau framework research. Ada panah-panah, ya, bentuknya seperti ini, yang menunjukkan hipotesis tersebut. Hipotesis 1 adalah service quality to corporate image. Ya, hipotesis 2 service quality to customer satisfaction. Ya, kemudian H3, hipotesis 3 adalah corporate image to revisit intention. Ya, H4 corporate image to word of mouth. H5-nya adalah service quality melewati corporate image menuju revisit intention. Jadi, pengaruh service quality terhadap revisit intention melalui corporate image sebagai variabel mediasinya. Gitu ya, itu adalah H5. Kemudian H6-nya corporate image to word of mouth. H7-nya adalah customer satisfaction to revisit intention. Ya, H6-nya adalah service quality, pengaruh service quality terhadap word of mouth melewati corporate image sebagai variabel mediasi. Nah, jadi lewatnya ke sini pengaruhnya. Itu adalah pengaruh tidak langsung. Sedangkan hipotesis 7 adalah customer satisfaction to revisit intention, hanya dari variabel Z atau variabel mediasi ke variabel Y. Kemudian ada customer satisfaction to word of mouth. Ya, kemudian hipotesis 9 adalah service quality, pengaruh service quality terhadap revisit intention melalui customer satisfaction sebagai variabel mediasi. Kemudian yang H10, hipotesis 10 adalah service quality terhadap word of mouth melalui customer satisfaction sebagai variabel mediasi. Sampai di sini paham ya Sobat Komunikan, bagaimana kita membaca atau membedakan jurnal internasional yang kuantitatif atau yang kualitatif. Ya, biasanya Sobat Komunikan silakan cari kata-kata kunci yang tadi saya sebutkan. Contohnya kata kuncinya adalah bisa menggunakan SEM, ya, Structural Equation Modeling, atau ada kata-kata PLS. Bisa juga teman-teman gunakan cari kata positif atau negatif, begitu ya. Kemudian ada kata kunci lainnya adalah signifikan. Kata kunci lainnya adalah responden.
gitu ya. Jadi ketika Sobat Komunikan membaca jurnal, silakan dilihat dulu apakah itu kuantitatif atau kualitatif. Karena memang kalau jurnal kuantitatif itu harus jurnal pendukungnya adalah yang sama-sama kuantitatif. Supaya apa? Supaya bisa menguji model yang sudah ada di jurnal terdahulu. Gitu ya, Sobat Komunikan. Jadi kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, yang kita lakukan adalah kita menguji model atau kita menguji teori yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ya, bukan kita menciptakan, mencari teori, tetapi teori yang sudah ada, teori itu terbentuk dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana kita uji kembali apakah pengujian kita itu, apakah model itu valid atau tidak ketika kita gunakan di populasi di tempat kita misalnya. Yang kita ganti adalah subjek penelitiannya, tetapi objek penelitiannya sama. Ini adalah objek penelitian. Ya, tetapi subjek penelitiannya, populasi dan sampelnya kita ganti. Untuk penelitian S1 biasanya hanya menggunakan replikasi, di mana replikasi itu adalah penelitian dari research model dari penelitian terdahulu, boleh dipakai sama persis replikasi. Ya, variabel-variabelnya boleh sama persis, hipotesisnya juga boleh sama persis, tetapi yang berubah adalah subjek penelitiannya. Bagaimana penelitian ini dilakukan di Malaysia, kemudian Sobat Komunikan terapkan itu dan lakukan penelitian di Indonesia. Gitu. Itu adalah levelnya S1. Kalau level S2, kita akan menggabungkan beberapa model penelitian terdahulu dan kita gabungkan menjadi satu. Gitu ya. Mungkin setelah itu habis word of mouth di penelitian berikutnya, misalnya atau di jurnal yang lain, ada lagi sambungannya, modelnya, bagaimana word of mouth itu mempengaruhi apa. Gitu. Nah, untuk levelnya S2, silakan Sobat Komunikan sambungkan lagi. Ya, gabungkan atau kita kenal dengan bangun model. Jadi modelnya kita bangun dari beberapa jurnal dan kita gabungkan menjadi satu. Itu adalah levelnya S2. Kalau levelnya S3, yang dilakukan adalah kita membangun teori baru. Gitu ya. Bagaimana dari teori-teori yang ada digabungkan ditambah dengan teorinya, pemikiran dari kita, usulan dari kita, bagaimana kita bisa kembangkan sehingga menciptakan satu teori yang baru. Gitu ya. Semoga Sobat Komunikan bisa paham. Sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai hal-hal yang lebih mendalam dalam penelitian metode kuantitatif. Oke, salam.